Selamat pagi, sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di program Morning Call GPB edisi 13 Juni tahun 2026. Bersama saya, Pendeta Hans Yakob, Pendeta Emeritus GPB. Pagi ini saya mengajak sahabat GPB untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam istirahat dan bangun pagi yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang dapat memberi pencerahan dan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPB, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan tertulis sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang kesabaran Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, kita sedikit flashback terkait dengan bulan Juni sebagai bulan Pelkes GPB. GPB adalah salah satu di antara gereja bersaudara yang lahir dari rahim Gereja Protestan di Indonesia pada tanggal 31 Oktober tahun 1948 sebagai buah dari pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris, pendeta dari Badan Sending Pekabaran Injil dari Eropa sebelum Indonesia merdeka. Semangat pekabaran Injil tersebut tidak berhenti pada saat GPB dilembagakan, tetapi terus dilanjutkan
dan dilaksanakan sampai dengan hari ini. Tidak terbatas pada pembentukan unit-unit misioner dalam kegiatan pelayanan secara internal, tetapi menyeruak dan menyebar secara eksternal ke berbagai pelosok tanah air Indonesia yang berhasil menjangkau ribuan warga masyarakat yang terisolasi jauh di pedalaman melalui kegiatan pelayanan kesaksian yang menghadirkan pos-pos Pelkes GPIB. Dengan semangat misionernya, Jemaat GPIB secara terintegrasi melalui sistem desentralisasi membuka diri dan dompetnya, berkolaborasi, mewujudkan tugas panggilan pelayanan kesaksiannya ke tempat-tempat terpencil yang membutuhkan pertolongan dan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tugas ini tidak mudah. Sebagai pendeta dan hamba Tuhan yang pernah melayani puluhan Pelkes di daerah pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di era tahun 60 dan 70-an, sangat paham betapa sulitnya, rumitnya, beratnya, dan banyaknya tantangan yang dihadapi. Tanpa fasilitas transportasi, harus naik perahu berjam-jam dan berjalan berhari-hari melalui hutan belantara. Terkadang harus berenang menyeberang sungai. Tidak tersedianya dukungan dana yang dibutuhkan tanpa gaji bertahun adalah kenyataan yang tidak hanya harus dihadapi, tetapi harus dinikmati. Jauh sebelumnya, pada zaman Rasul Yakobus, hal yang hampir serupa dialami oleh ke-12 suku di perantauan yang dikenal dengan jemaat diaspora. Mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang tidak baik-baik saja, yang multi-kompleks permasalahannya. Pengajaran sesat, hidup duniawi, penindasan dari penguasa Romawi merupakan tantangan dan ujian iman yang tidak mudah dihadapi. Melalui suratnya, Rasul Yakobus menyampaikan hal prinsip yang penting dan yang perlu dimiliki oleh mereka untuk menyikapi dan menghadapi penderitaan dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, yakni kesabaran yang melahirkan ketabahan. Orang yang sabar tidak mudah mengeluh dan mudah menyerah, tetapi tabah dan teguh, tidak goyah imannya menghadapi penderitaan. Sebagai acuan, Rasul Yakobus merujuk pada teladan para nabi yang sabar menderita dalam menjalankan tugas pengabdian mereka, berbicara demi nama Tuhan. Juga tentang ketabahan Ayub menghadapi penderitaan, dan kesabaran petani menunggu panen. Mereka disebut berbahagia bukan karena bebas dari penderitaan, tetapi karena mereka sabar dan tabah ketika menghadapi penderitaan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita saat ini tidak baik-baik saja. Tantangan, pergumulan, dan penderitaan merupakan realita
yang kita hadapi setiap hari. Sakit yang kunjung sembuh, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu, kurang baik hubungan antara atasan dan bawahan, dan sesama karyawan, kurang baiknya relasi atau hubungan bertetangga dan bermasyarakat. Tidak jarang kita diberlakukan tidak adil, difitnah, diintimidasi, diancam, bahkan dipersekusi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan akibat kemajuan teknologi, lambat atau cepat fungsi pekerja manusia ke depan akan tergantikan robot dan AI. Tambahan lagi, terganggunya lingkungan hidup karena penambangan dan perambahan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem alam yang mengancam kehidupan, membuat bertambahnya kesulitan dan penderitaan hidup. Untuk menghadapi dan mengatasi penderitaan yang disebabkan oleh masalah-masalah tersebut, Yakobus menasihatkan agar kita bersabar dan tabah. Jangan masalah dan penderitaan mengalahkan kesabaran dan ketabahan, tetapi dengan sabar dan tabah kita dapat mengatasi dan mengalahkan penderitaan. Tetaplah beriman dalam hidup dan hiduplah dalam kasih Tuhan yang memberi kita kekuatan dan ketabahan serta solusi dari setiap permasalahan dan penderitaan yang kita hadapi hari ini dan hari-hari ke depan, tanpa bimbang dan ragu, tanpa takut dan khawatir, dalam kepastian iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPB, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan firman-Mu buat kami di pagi hari ini. Berkatilah dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam hidup keseharian kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk menghadapi berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan dengan sabar dan tabah. Berkatilah sahabat GPB dimanapun berada. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, dan hiburkanlah mereka yang berduka. Berkatilah karya layan yang dilakukan sepanjang hari ini. Berkatilah majelis sinode, musyawarah pelayanan, dan seluruh jemaat GPB. Berkatilah para pendeta dan keluarganya. Berkatilah para hamba Tuhan yang melayani di seluruh Pospelkes GPB. Berikanlah mereka kesabaran, ketabahan, kesetiaan, kekuatan, kesehatan, kecukupan dalam kebutuhan hidup dan pelayanan mereka bersama dengan seluruh warga jemaat yang mereka layani. Berkatilah pelayanan Morning Call dan Night Call GPB agar menjadi alat kesaksian yang berdampak positif untuk menyampaikan berita keselamatan, untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita surgawi bagi sahabat GPB dan bagi banyak orang yang rindu dan haus akan kebenaran. Ya Tuhan Yesus, dengarkan
dan kabulkanlah kiranya doa kami. Amin. Demikianlah sahabat GPB penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.